perjanjian lama itu dia adalah menerima firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel. Apa rencana-rencana Tuhan gitu loh. Jadi kita itu harus contoh nih, saya kasih analogi. Saya ini mengajar, ada orang meminta tolong ke saya, Bang Jack, tolong dong ajarin dulu anak SMA ini guru agama belajar tentang sejarah agama. Pada saat itu saya artinya bisa dikatakan pada saat itu saya guru. Tapi saya secara legalitas saya bukan guru, gitu loh. Ya, jadi intinya Bang Jack, intinya menurut pandangan Abang ya, secara jujur, menurut Abang nih, yang dideklarasikan oleh Luga ini benar apa tidak nih dia seorang nabi gitu. Ini secara makanya, jujur nih. Kan saya jelasin tadi, kan aku udah jelasin. Si Luga kalau dia mengakui dia nabi itu nabi dalam versi temporer gitu loh. Artinya tadi itu ya bisa saja jadi, tapi nabi yang di perjanjian lama itu berbeda gitu loh. Makanya saya contoh nih, saya kasih tahu. Ketika ada orang minta tolong kepada saya untuk mengajar tentang sejarah, artinya pada saat itu saya guru gitu loh. Tapi artinya saya bukan guru yang legalitas gitu loh. Jadi bedakan nabi di perjanjian lama, karena nabi itu menerima firman. Oh, jadi kesimpulan abang nabi menerima firman, bukan nabi. Bukan nabi yang punya legalitas itu Bang ya. Ya, menurut abang Luga ini punya legalitas apa tidak? Sebentar. Jadi ciri-ciri nabi pertama dia harus dinubuatkan dan bernubuat. Yang terus dia harus diurapi. Jadi ada yang mengurapi dia gitu loh. Siapa yang mengurapi Luga siapa? Nah, kalau si Luga kemarin mau saya urapi dia nggak mau gitu loh. Saya jawab. Ini Bang, bener Bang. Lanjut Bang. Saya jawab. Tanggapi Bang. Jadi saya jawab. Jadi gini, para pendeta ini dia ingin sekali menjadi pemimpin tunggal. Padahal dalam sistem kerajaan Allah nggak ada pemimpin tunggal. Nah, kepemimpinan tunggal ini telah diwujudkan dalam hierarki organisasi yang disebut hierarki piramid. Jadi semua merujuk kepada apa kata Vatikan atau apa kata ketua sinode. Ketua sinode bilang makan tahi semuanya. Ketua sinode bilang nyeruduk ke got semuanya. Jadi para pendeta ini mau semuanya itu bawa kekuasaannya dia. Tetapi karena ada nabi, mereka ingin menolak nabi nggak bisa, karena ada terus nubuatan. Nah, untuk mereka bikin sistem licik. Gimana sistem licik? Kita bikinlah istilah temporer. Jadi dia ini sebenarnya nabi, tapi nggak boleh dapat jabatan nabi. Dibikinlah istilah temporer. Artinya supaya nabi itu tetap dijadikan kacungnya dia. Kalau misalnya nubuatan nabi itu misalnya menegur dosanya, bilangnya kau itu mimpinya kau uji dulu lah, katanya gitu kan. Karena sistemnya temporer bukan jabatan. Makanya para pendeta ini mendesain nabi, dikerdilkan nabinya, dibikinlah istilah temporer atau istilah karunia kenabian. Siapa aja kapan saja boleh orang jadi nabi kalau misalnya ada nubuat. Tapi kalau seandainya nubuatan itu menyakitkan hatinya, misalnya mengorek dia udah terlibat dalam percabulan, maka dia bisa menolak itu dengan alasan bahwa kamu itu bukan nabi, kamu cuma nabi temporer gitu loh. Jadi istilahnya tidak dibikin jabatan, nabi itu tidak dijadikan jabatan. Cuma hanya kalau gue lagi pengen jadi nabi, ya kan dia bilang saya ini seorang pendeta, tapi kalau saya disuruh ngajar ya dalam tempo waktu itu saya cuma jadi guru dalam waktu sebentar. Jadi istilahnya kenabian ini jabatannya dihilangkan menjadi dibikin suka-sukanya dia. Kapan dia butuh dia terima, kalau dia nggak suka dia buang gitu loh. Jadi intinya para pendeta ini tidak mau nabi itu menjadi suatu jabatan karena itu berbahaya, karena itu bisa menggoncangkan stabilitas dia jadi pendeta. Makanya dibikinlah sistem istilah karunia kenabian atau nabi temporer. Intinya yang bukan jabatan tetapi hanya sebatas fungsi. Itu suatu kelicikan dan kejahatan. Makanya saya bilang
gereja Protestan dan gereja Katolik sudah membuat sistem ini supaya semua tunduk kepada paus. Kalau di kenabian di dalam Katolik itu jatuhnya cuma jemaat yang suka-sukanya dia mau diusir dari gereja, itu paus bersuka-suka atau uskup. Nah, tapi kalau jabatan nabi bahaya. Lo nggak bisa menggoncangkan nabi, karena nabi itu adalah utusan Tuhan. Dan makanya Yesus bertanya kepada ahli Taurat, menurut kamu Yohanes Pembaptis itu baptisannya dari surga apa dari manusia? Maka ahli Taurat berunding, kalau kita bilang dari manusia, kita akan dilempari pakai batu sama orang ini, karena orang ini udah percaya Yohanes nabi. Kalau kita bilang dari surga, kalau nggak percaya. Nah, makanya ahli Taurat bilang kami nggak tahu. Nah, kami nggak tahu ini ibarat kata sama dengan Bapak ini membuat nabi itu cuma fungsi, nabi itu cuma temporer, supaya bisa diatur nabinya. Nabi itu nggak bisa diatur, karena nabi itu adalah pembawa hukum mutlak. Dia bilang lo jadi tai gitu loh. Tapi kalau pendeta belum, dia bilang nabi tai, belum tentu bisa. Karena nabi itu yang utusan langsung dari Tuhan tuh bukan pendeta, bukan penginjil, tapi nabi. Ya, Paham nggak? gantian. Yang mendengar suara Tuhan langsung tuh bukan pendeta, tapi nabi. Makanya ditakutin nabi itu. Dengar tuh Bang Jack. Silakan Bang. Silakan. Sekarang Bang Jack lagi nih, silakan Bang Jack ditanggapi. Diklarin dulu ini. Ya, jadi kalau kita tidak memahami Alkitab ini memang agak ribet memang. Karena Nabi di Perjanjian Lama itu, mereka itu kan mendapatkan firman disampaikan kepada umat Israel. Jadi ketika sang firman itu sudah menjadi datang, menuju jadi manusia, ya kenabian udah nggak ada lagi gitu loh. Karena apa? Karena makanya dikatakan Yesus ketika dia dikatakan bahwa akan datang Roh Kudus gitu loh. Jadi Roh Kudus ini buat apa lagi nabi gitu loh. Makanya di Perjanjian Baru itu adalah rasul. Jadi si Petrus, Yohanes, terus si Matius itu bukan nabi lagi. Karena sudah beda ini, beda beda pekerjaan gitu loh. Jadi bukan mereka itu lagi menerima firman, enggak. Karena firman sudah datang, gitu loh. Jadi kalau nggak ini nabi buat apa lagi? Seolah-olah Roh Kudus nggak berfungsi lagi, kan gitu kan? Jadi makanya di Perjanjian Lama itu ada nabi, di Perjanjian Baru rasul. Jadi di Perjanjian Lama pun imam melakukan pengorbanan, sedangkan di Perjanjian Baru nggak ada lagi pengorbanan, karena Yesus sudah yang dikatakan Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah, kan gitu kan? Makanya nggak ada pengorbanan lagi, gitu. Jadi kalau nanti ada nabi lagi, loh berarti balik lagi ke Perjanjian Lama. Oke, Kan gitu silakan kan Bang Luki tanggapi. Iya, begini Pak. Kalau tidak ada lagi nabi Pak, sebentar ya, maka kekuasaan mutlak ada dipegang oleh paus. Makanya ketika paus mengatakan kawin sejenis, semua kawin sejenis, gak ada yang bisa ngelawan karena gak ada yang menegur. Kenapa gak ada yang menegur? Ini sistemnya hierarki, bro. Apa kata paus itu semua turun. Paus bilang makan tai, lo makan tai. Makanya perlu ada nabi. Apa perlunya nabi? Bukan menulis kitab suci, karena kitab suci sudah selesai ditulis, tetapi mengkonfirmasi bahwa kitab suci itu benar. Contoh misalnya, ketika paus mengatakan ayolah semua laki-laki boleh berkawin berngewe-ngeweria di gereja misalnya, siapa yang berani negur paus? Ada nggak? Nggak ada, bro. Itu sistem hierarki. Lo paus lo mati. Sebentar, kau diam dulu. Iya kan? Yang bisa menegur paus itu cuma yang jabatannya nabi. Kalau tidak jabatannya nabi, uskup negur paus, uskupnya dibunuh, atau uskupnya dipenjara, atau uskupnya dipecat. Nah, itulah gunanya nabi. Karena kenapa? Yang namanya kesalahan itu pasti ada. Namanya manusia, butuh teguran. Misalnya, ketika uskup bermain membooking perempuan pelacur, misalnya 4 orang. Kita kan nggak tahu, tapi kita nurut-nurut aja. Nggak ada yang bisa bongkar karena nggak ada yang tahu. Perlu adanya nabi. Aku dapat penglihatan, uskup membawa 4 orang pelacur ke dalam gereja. Nah itu kan menjadi membongkar kesesatan di dalam gereja. Tapi kalau tidak ada nabi,
Ya nggak ada yang tahu. Suka-sukanya uskup lah, suka-sukanya pastor lah, disiksa, dihancurkan, dibool, dirujak perutnya, dihajar boolnya. Itu suka-sukanya mereka. Nah itulah yang terjadi dengan gereja. Disuruh nyembah adat istiadat mau, disuruh jungkir balik mau, disuruh ngerokok mau, suruh mabuk mau. Nggak ada yang berani negor karena sistemnya hierarki. Hierarki itu nggak bisa dilawan, bro. Karena itu udah sistemnya hierarki. Tahu nggak hierarki? Semuanya dipimpin oleh pusat, keputusan dari pusat. Pusat bilang makan tai semuanya. Nah, jadi Nabi itu bukan untuk menulis kitab suci, tetapi untuk mengkonfirmasi bahwa firman itu adalah kebenaran. Untuk menuntun umat Tuhan, apa yang akan terjadi besok. Misalnya besok apa yang terjadi? Emang uskup tahu? Nggak tahu. Perlunya adanya Nabi, bahwa besok akan terjadi kebangunan rohani yang besar, bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, persiapan jalan Tuhan. Itu suara kenabian. Dan Nabi itu juga harus memiliki mujizat. Saya punya mujizat. Saya sering adu mujizat dengan tokoh-tokoh agama lain. Ya. Dan saya pun didatangin Tuhan Yesus, didatangin oleh malaikat. Itu Nabi dong. Gitu loh. Jadi memang Roh Kudus sudah ada. Tetapi kalau untuk tugas kenabian, Roh Kudus juga nggak bisa pakai orang-orang biasa, Pak. Roh Kudus tetap pakai Nabi untuk menyampaikan firman itu. Tetapi supaya paus berkuasa, supaya ketua sinode berkuasa, maka Nabi ditiadakan oleh gereja yang meniadakan Nabi, bukan Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Nabi Eli untuk menghancurkan sistem, menghancurkan birokrasi yang sudah dibangun berabad-abad, menyiksa umat Tuhan, menghancurkan umat Tuhan. Itu jadi jangan lo bilang Nabi udah nggak ada, pale lo. Ya, Sebentar Luka, sebentar. Halo, siang semuanya, siang. Gini. Teman-teman gini, aku klarifikasi ya teman-teman. Kalau di kepercayaan kita di Kristen, ya aku Katolik ya, itu ada sosok namanya Paulus. Paulus kan pernah pembunuh tuh di situ, dan dia dipakai Tuhan. Jadi untuk masalah Luka gini teman-teman, kita nggak bisa sembarangan ngejudge bahwa dia juga palsu, kecuali dia rubah akhlak dia segala macam. Bisa aja Yesus pakai beneran. Karena Paulus pun dari pembunuh dipakai untuk menginjili gitu, teman-teman. Jadi Luga di sini, sorry ya Luga ya, aku cut tadi itu kamu. Iya, silakan Gitu. Bang. Silakan Luga. Assalamualaikum bangsanya. Saya bilang Nabi itu Sebentar dulu deh. Jadi gini, Luga, kalau dikatakan Anda tadi menuduh Katolik itu menyetujui perkawinan LGBT, itu nggak ada. Jadi gini, jangan nanti salah Jangan paham. bilang begitu Bang, lagi bete aja Bang, tekurungkap Bang, lagi bete. Iya, jadi jangan. Karena Katolik itu, sepengetahuan saya, ada namanya sakramen perkawinan. Jadi sakramen perkawinan ini itu tidak main-main loh. Jadi kalau orang mau menikah itu harus melakukan kursus dulu. Tapi ketika orang yang sesama jenis itu kan mereka manusia. Jadi mereka itu tidak, artinya pihak Katolik itu tidak menyetujui mereka menikah, tidak, karena itu udah melanggar Alkitab. sudah menyetujui, Pak. Nah, Sudah menyetujui. enggak, kamu dengar dulu. Paus kemarin ngomong gini. Sebentar, Paus yang ngomong ini. Ini Paus dengar Benedict, dulu, dengar, Paus dengar. Franciscus ngomong seperti ini. Sebentar ya. Dengar dulu, makanya Sebentar dengar, dulu, dengar. sebentar. Saya potong Sebentar, dikit, aku potong ngomong dikit dulu. dulu. Aduh, nih orang Saya potong selesaikan dikit dulu. doang nggak bisa. Saya selesaikan dulu. Sebentar dulu, saya bilang Paus kemarin sudah membolehkan. Saya selesaikan dulu. Diselesaikan Jangan dulu Bang ini. Jacknya. Bang Jacknya diselesaikan dulu. Selesaikan dulu. Ini jangan jadi nanti fitnah loh. Ini Iya, nanti fitnah. fitnah ini gitu nanti. Ya, Jadi gini. mainkan Bang Jack. Ya, gini ya. Orang-orang yang sejenis ini, mereka ini kan manusia. Jadi mereka ada kelainan hormon. Hormon mereka kan artinya kan kita juga melihat mereka itu harus secara manusiawi. Artinya aku juga ada teman dulu, dia nggak mau bergaul dengan saya, selalu bergaul kepada wanita. Karena apa? Karena dia memiliki hormon cenderung kepada wanita. Jadi gereja Katolik yang saya tahu, mereka diberkati, tapi bukan diberkati jadi sakramen perkawinan. Bukan, mereka itu didoakan agar mereka bertobat. Itu bro, diberkati itu mereka agar bertobat. Bukan dilegalkan jadi suami istri.
Makanya nanti kalau sempat nanti dilegalkan jadi suami istri, berarti sakramen perkawinannya dirubah dong. Kan ada sakramen perkawinan. Gitu. Jadi jangan nanti jadi fitnah. Jadi paus ini mereka jadi fitnah. diberkati, didoakan biar mereka bertobat. Itu maksudnya. Oke, gantian bicaranya. Jangan jadi fitnah. Gantian bicaranya. Sekarang saya bicara. Kemarin Paus memperbolehkan Itu di dulu Bang Andre. menikahkan. Itu kenapa sih itu? Nah, kemarin Paus saya baca ya di TikTok, Paus memperbolehkan pernikahan sejenis tapi bukan berdasarkan izin tahta suci. Tapi udah dibolehin, katanya tidak atas izin tahta suci, tapi dibolehkan. Jadi Paus sudah menginstruksikan para uskup menikahkan laki-laki dengan laki-laki ini walaupun bukan izin tahta suci. Ya sama aja, lu nyuruh orang tapi lu bilang bukan izin tahta suci. Apa sih maksudnya? Ngizinin boleh nikah kerjanya, tapi bukan izin tahta suci. Ini apa nih ngomongnya pelin-pelan? Jadi oke, jadi sudah jelas yang saya bilang tadi kan, bahwa sebentar dulu. Kita nggak membahas itu di sini. Ya, kita membahas kenabian di sini. Jadi makanya saya bilang para pendeta ini sangat anti dengan suara kenabian karena takut dosanya ditegur. Karena kalau nabi itu kan bisa tahu, lu main sama laki-laki lain, main sama perempuan, sama pelacur, dia bisa tahu. Saya dapat penglihatan pendeta Raymond membooking 3 PSK di hotel Swiss Bell Hotel. Saya dapat penglihatan dari Tuhan. Dicek benar. Nah, itu yang ditakutin para pendeta, nanti kebongkar semua apanya, dosa-dosanya. Makanya supaya ini gereja ini bisa tahan dengan sistem hierarki, dibikinlah undang-undang. Nabi itu udah nggak ada. Nabi itu berakhir di Yohanes Pembaptis. Dibikinlah ajaran-ajaran bahwa Roh Kudus sudah ada, kita nggak butuh nabi lagi. Kalaupun ada nabi itu cuma fungsi nabi, karunia kenabian. Intinya babu gitu loh. Suaranya diambil tapi jabatannya dibuang. Nah, makanya bangkitlah gereja karismatik yang tidak mau mengikuti sistem seperti ini. Kalau di gereja sistemnya tidak seperti Vatikan atau Protestan. Sistemnya 5 jawatan. Makanya ketika ada seorang nabi menegur pendeta, pendeta bisa jatuh. Pendeta bisa dipecat. Karena nabi ini juga kan diuji. Apakah dia bernubuat itu benar terjadi? Nah, kalau misalnya seorang nabinya bernubuat terjadi terus, berarti dia ditanya. Bang, tunggu. Saya melihat si Ucok, si Jack misalnya. Tunggu, Bang Andre noise doubling Bang Andre. Lu paham nggak? Nalar nggak apa yang dikata Bang Jack? Ya, silakan lu gak tanggapi. Nalar Ya, nggak? silakan lu gak tanggapi. Nalar Jack nggak itu katanya? sesat. Silakan lu gak Sesat dia bukan karena nalar, Nalar dia ini nggak kata sesat. Bang Jack itu nalar nggak? Halo, Bang Luga, mau tanya dong. Bang Tony, Nggak ada Bang jawaban. Luga, Bang Tony Angga mau, Bang Tony dari Kristen ya. Bang Andre, Halo, Bang Luga, turun mau dulu. tanya dong. Tanya dulu, nanti naik Bang lagi. Andre tanya dulu, nanti naik lagi ya Bang ya. Nanti naik lagi. Bang Andre turun dulu, nanti naik lagi. Bang Luka mau tanya, gini Bang Luka, selamat siang. Aku gini teman-teman sebentar ya. Dalam kekristenan, sebentar Bang Jack, apakah kenabian itu sudah berhenti atau masih jalan terus? Kalau di Islam kan jelas sudah berhenti. Kalau di Kristen bagaimana? Kalau memang belum berhenti, kenapa ada yang menolak Nabi Luga kan gitu? Silakan. Jadi gini teman-teman. Oh ya, kan aku udah bilang
ciri-ciri Nabi, contoh yang dan kriteria Nabi menurut Alkitab. Pertama dia itu biasa mereka udah ditetapkan Tuhan dari bangsa Israel. Itu yang pertama. Dari bangsa Israel pun itu hanya dari suku Lewi. Kenapa? Karena 12 suku bangsa Israel itu hanya suku Lewi lah yang tidak mendapatkan bagian tanah. Kenapa mereka nggak mendapatkan bagian tanah? Karena memang segala suku Lewi ini ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani dalam peribadatan. Jadi memang seperti Nabi Musa itu suku Lewi, Harun juga suku Lewi gitu loh. Jadi ciri-ciri selanjutnya Nabi ini harus bernubuat dan dinubuatkan, dan dia juga punya mujizat. Nabi ini pun harus ada saksinya, dan dia diurapi dan harus ada yang mengurapi gitu loh. Jadi kalau nabi-nabi ini bisa dari di luar bangsa Israel, dari di luar suku Lewi, nanti akan banyak bermunculan nabi-nabi di luar bangsa Israel, karena Tuhan Maha tahu. Jadi nanti banyak yang ngaku-ngaku nabi, aku nabi. Karena makanya kalau kita nggak bisa mempelajari kriteria-kriteria nabi, itu nanti semua akan banyak yang ngantri jadi nabi. Saya juga sebenarnya mau pengen jadi nabi aku nanti sebenarnya, karena nanti Oke, Pak. orang Gini aja, simpel aja sebenarnya. Kalau Anda melarang Nabi harus sebentar, Pak. Kalau Anda melarang Nabi harus dari bangsa Israel, harusnya kita adil dong. Pendeta juga harus dari bangsa Israel. Guru juga harus dari bangsa Israel. Penginjil pun harus dari bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa kok jadi pendeta? Tolong. Pinter lu Kenapa juga. harus Nabi? Kenapa bukan pendeta juga? Si goblok ini, si tolol ini, emang cuma kau dong yang bisa makan? Kurang ajar. Tenang lu gak Kalau kau bilang Nabi Ina, terus sebentar dulu. Ya, kita Hidup dengarkan Luga, dari- hidup Luga. Lanjut Luga. Sebentar. Sapa dulu kakak. Bentar, si manusia tolol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanora. Sebentar ya. Kita dengarkan Ya, dulu. Waalaikumsalam. Ini siapa Kita yang mau dengarkan di dulu. sini? Siapa yang mau di sini? Silakan Bang Tony Angga mau menanggapi Luga, bagaimana? silakan Bang Tony Angga mau menanggapi bagaimana? Silakan. Iya. Iya. Jadi begini, sedikit Bang Luka, nanti mau Saya selesaikan dulu, Bang. Sebentar. jadi kitab apa namanya? Ya, kitab Gospel 4 itu kan yang menulis juga nggak tahu siapa yang menulis, kan begitu. Mungkin orang biasa juga bisa dapat ilham, kan begitu. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang lain yang mendapat ilham kemudian nulis kitab, nanti bikin agama baru juga. Seperti halnya Nabi, kalau di Kristen belum ada Nabi terakhir, berarti ada kemungkinan juga. Jadi Bang Jack kalau misal menggunakan tadi harus dari bangsa Israel, harus suku Lewi dan lain-lain, itu data-datanya kan juga tidak jelas menerangkan ciri-ciri Nabi adalah ini. Jika di luar itu bukan Nabi, kan nggak ada seperti itu kan? Monggo, silakan. bukan kalian nabi kalian kan karena Iya, kan iya, nanti sebentar dari ya. Saya dulu. ya udah Saya dulu sebentar. bikin dia jadi nabi, nggak masalah kan? Silakan, Kalau Bang. kalian mau ya biar aja dia nabi. Silakan Bang Jack. Oh, gantian Bang Luga udah tadi, sekarang giliran Bang Jack. Kenapa jadi pasrah kau? Teman-teman, Kalau di Jadi Islam gini, sudah kalau final Tuhan Bang tidak- Jack. nggak ada final. Nabi Muhammad Kalau sudah adalah di luar nabi bangsa- penutup sekarang gini loh, terakhir. sekarang gini loh. Nabi Muhammad Jadi itu segini, nabi sebentar. terakhir bagi Gini. Islam. Kalau Sebentar, di gini. Kristen tidak Gini, belum Bang. ada nabi terakhir. Berarti bisa Gini, jadi Bang. Luga ini Gini, nabi gini. terakhir. Silakan Sebentar. terima kenyataan. Sebentar ya. Kalau Tuhan dari bangsa Israel tidak bisa nabi di luar bangsa Israel, nggak adil dong Tuhan. Jadi nanti datang orang Cina, kami penduduk mayoritas paling di dunia ini paling besar. Kenapa kami nggak ada nabi? Wajar dong orang Cina nanti muncul nabi dia kan? Yesus Bang Jack, saja Bang Jack. sebagai Tuhanmu itu Bang laki-laki. Jack, Pak. lu agamanya apa Bang Jack Ya, kalau boleh gitu. tahu Bang Jack? Agamamu apa Bang Jack? Enggak, saya nggak perlu ini ya. Aku nggak mau tentang agama-agama. Pokoknya saya Kristen itu aja. Jadi percaya Alkitab itu aja. Jadi saya Bukannya nggak Kristen, mau demo-demo Kristen ini baca ya. perjanjian Karena lama. nanti- Di situ kan ada nabi-nabi dari Ya, luar jadi gini, Israel ya. teman-teman. Lah,
Makanya saya bilang kita harus tahu dulu nabi-nabi ini seperti apa. Karena saya bilang Saul waktu ikut dia apa namanya ikut nabi, dia nabi loh. Makanya kamu baca di perjanjian lama nih, kita kalau kamu nggak percaya, Banjek. Musa dipilih Tuhan di posisi mana? Di dalam Israel apa di Mesir? sebentar. Baca di bilangan 11 di sini Di Mesir, Odison di Mesir. Banjek. Musa dipilih Tuhan di Mesir apa di Israel? apanya? Mesir. Musa dipilih Tuhan di Mesir apa Israel? Mesir. Mulai dari lahir Musa di Mesir. Nah ya udah, berarti dia berasal dari Mesir dong. Gini loh, kalau kali Musa Tuhan menjumpai Musa bukan di Mesir loh, jangan salah. Di Midian, di Midian. Midian dia dijumpai oleh Tuhan. Jangan Jack, salah. pikir kau pandai Gini, sejarah, Adin Tuan. Rupanya nggak paham Kalian harus tahu kau. sejarah. Tolong jangan diambil alih dulu. Richard Odinton, Teman ya. tolong jangan diambil alih dulu dialog ini. Gue masih pengen ngomong ya. Sebentar dulu. Lanjut Luka. Musa itu melarikan diri ke Midian. Kenapa dia melarikan diri? Karena dia membunuh orang Mesir. Nah, jadi di sana dia karena Udah, dikejar. kamu oleh jangan lari dulu, orang Jack. Mesir. Kamu jangan mau lari nih. Gitu loh. Jack mau lari nih. Dulu bicara. Jack jangan lari dulu. Kamu diam di tempat dulu. Sebentar dulu. Kamu jangan lari dulu. Kamu udah mau lari nih. Nah, Luka, kejar Luka. Nanti lari Iya, dia jadi Luka. gini. Udah kutangkap ini Luka. sebentar. Cepat. Enggak, kalau Iya, kita dia mau baca lari nih. sebentar di bilangan 11 ini kita baca nih. Ada kalau kalian lihat di sini ke-70 orang tua-tua. Nah, di sini kita baca. Jadi Ini konteksnya kan nabi bro, nabi dari mana aja kan. Dengar Aku baru dulu, ambil dengar satu dulu. Musa loh. Dengar dulu. Lalu bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Saya ulang ya, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Ngerti nggak kalian? Mereka Aku tuh bilang siapa? Musa loh, aku bilang Musanya loh. Musa kan udah Itu pasti tuh menuju- permanen. Odin itu menuju kepada mereka katanya. Mereka itu berarti lebih dari Baca dulu satu, nih. Odin. Sebentar ya, saya baca ya. Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah Berarti itu 70 tua itu juga nabi dong. lah, makanya saya bilang tadi, saya jelasin, kamu nggak baru naik aja tadi. Makanya saya jelasin. Siapa Ada salah nabi. satunya 70 itu? Ya Makanya siapa saya salah bilang. satunya? Kamu dengar Iya, dulu. siapa salah Nora. satunya? Jack, siapa Dengar salah dulu. satunya? Kamu diam 70 dulu. itu yang dirasuki roh seperti nabi. Siapa salah satunya? Sebut aja salah satu dari 70. Kamu mengerti nggak ayat ini? Jadi yang nabi sebenarnya itu adalah Musa. Musa itu melekat kenabian dalam dirinya. Ketika ke-70 ini diperintahkan Tuhan, karena apa ke-70 murid ini diperintahkan Tuhan? Karena Musa berkeluh kesah, karena dia tidak sanggup untuk memimpin bangsa Israel ini kalau dia sendiri. Makanya roh itu datang. Jadi diambilnya roh itu masuk ke tua-tua ini. Jadi mereka jadi ada kenabian sementara. Makanya saya bilang kenabian temporary gitu loh. Jadi nggak melekat. Makanya juga dikatakan Abraham juga bisa dikatakan nabi, tapi nabi temporary. Begitu juga Raja Saul. Sewaktu Raja Saul pergi berdoa dengan para nabi, pada saat itu dia nabi. Tapi setelah dia keluar dari situ, dia bukan nabi lagi, karena dia adalah raja. Gitu loh. Tidak mungkin contoh Raja Daud. Ketika Raja Daud berzina, Sekarang kamu diam. Raja Daud berzina, yang datang kan menegur dia kan Nabi Nathan. Nabi Nathan datang ke Raja Daud. Jadi kalau Daud nabi, ya mana mungkin nabi datang ke nabi, kan nggak masuk akal gitu loh. Gantian Ngerti nggak Bang kalian? Jack. Ini Bang Luka mau mepresentasikan, silakan. iya gini.
apa yang dikatakannya dia itu tidak benar. Karena begini ya, karena banyak sekali orang karismatik itu dibawa ke surga. Banyak, mungkin kalau saya hitung mungkin ada hampir lebih dari 1000 orang, 100 lebih lah, ya. Dan setiap orang yang mereka dibawa ke surga, Tuhan menyebut mereka nabi, bukan karunia. Dan bagaimana dengan saya? Tuhan Yesus yang ngomong ke saya kalau saya itu nabi. Jadi bukan manusia yang ngomong ke saya. Itu Tuhan Yesus yang ngomong ke saya. Masalah percaya apa nggak percaya kan terserah kau. Lalu kamu mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi. Siapa nabi terakhir menurut kamu? Kamu bilang Yohanes Pembaptis. Ternyata setelah Yohanes Pembaptis, nabi masih ada itu ternyata. Itu di Kisah Rasul 13 pasal 1 ayat 1 itu dikatakan masih ada Agabus, masih ada Simon, masih ada Barnabas, bahkan Saulus. Itu juga nabi. Nah, di sini artinya bahwa nabi itu tidak pernah berakhir, bahkan nanti di akhir zaman masih ada nabi dari langit nanti, yaitu Musa dan Elia. Itu juga nanti akan datang lagi. Jadi artinya nabi itu tidak ada istilah pensiun. Oh, nabi terakhir. Nggak ada itu. Kalau kamu mengatakan nabi harus dari bangsa Israel, kan sama aja. Pendeta dengan nabi kan sama, itu sama-sama hamba Tuhan. Cuma jurusannya beda. Kalau pendeta menjaga jemaat, kalau nabi menyampaikan firman Tuhan. Kalau dulu nabi adalah Musa, pendetanya Harun, harus dari suku Lewi. Nah, kenapa kamu nabi aja yang kau bilang harus dari bangsa Israel, sementara imamnya, para pendetanya tuh bebas tuh, ada yang dari Cina, ada yang dari Hong Kong. Itu para pendeta-pendeta yang ada di Indonesia orang apa? Orang Ambon, orang Batak, orang Papua, ada pendeta tuh. Kalau kamu bilang nabi cuma dari Israel, harusnya kamu juga adil. Para pendeta pun harus dari Israel. Jadi kita kalau mau kebaktian harus telepon orang Israel untuk khotbah di Indonesia. Karena kamu bilang Bang Luga ini menyatakan Nabi Muhammad pendeta dengan nabi rasul itu satu. Nabi Muhammad kan non Israel juga. Kan dia bilang nabi itu harus dari bangsa Israel. Filipus. Enggak, maksudnya kita nggak ngomong Muhammad dulu nih. Ini Kristen. Kan dia bilang nabi itu harus dari Israel. Islam kita Iya. aja dulu. Nabi kan harus dari bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa pendeta pun kenapa bukan harus dari bangsa Israel? Kan itu sama aja. Pendeta dengan nabi kan sama itu. Sama-sama dipakai Tuhan. Yang satu jadi imam, yang satu jadi nabi. Nah, kalau dulu di zaman Musa, kalau di zaman dulu imamnya adalah Imam Harun, harus dari suku Lewi. Nabinya juga dari suku Lewi, yaitu Musa. Berarti Musa dengan Imam Harun itu harus dari suku Lewi. Berarti pendeta pun harus dari suku Lewi. Nah, kenapa para pendeta di Indonesia ini bukan dari bangsa Israel? Kenapa ada yang dari Cina, ada yang dari Batak, ada yang dari Nias, ada yang dari Jawa? Kenapa harus dari? Saya bilang, kamu jangan bilang nabi cuma Israel. Kalau nabi cuma dari Israel, maka pendeta pun wajib harus dari Israel. Penginjil pun harus wajib dari Israel. Kenapa? Karena si Bobo dorong aja. Pendeta pun nggak boleh dari Indonesia semuanya. Kalau mau pakai sistem semua Israel. Jadi jangan cuma nabi aja bilang dari Israel. Bagaimana? Silakan. Berarti di luar bangsa Israel, seperti contoh Pak Ujang, ya boleh dong jadi nabi, ya dong. Nah, jadi si Luga juga boleh nabi. Tojang itu kan penginjil. Enggak, si Pak Ujang itu udah ngaku dia nabi Gini. ke-26. Ya boleh Banjek, dong. Pak Ujang itu Nah, iya kan pun harusnya dari Israel, jangan cuma nabi doang. Kau bikin dari Israel, penginjilnya pun, pendetanya pun, gembala sidangnya pun harus dari Israel. Iya, gini Luga, sebentar dulu Luga. Si Pak Ujang dia mengakui dia nabi yang ke-26. Artinya kamu jangan cemburu kalau si Pak Ujang kamu bilang nggak boleh gitu dong. Kamu cemburu, kamu bilang dia nggak nabi. Kamu sendiri mengaku-ngaku nabi boleh. Tapi si Pak Ujang Pak Ujang itu adalah penginjil. Tahu nggak? Pak Ujang itu penginjil. Ya kamu tanyalah. Kalau nabi harus dari bangsa Israel, penginjil pun harus dari Israel. Udin, Ucok.
Lah, Kenapa cuma nabi doang? Kan ada 5 jawatan itu. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Kenapa cuma satu yang kau selamatkan buat diri kau biar kau makan? kalau si Pak Ujang ngaku nabi, Kenapa ya juga? boleh dong. Kenapa kamu larang? Nggak boleh kamu larang. Dia kan ini. Sekarang ku tanya, Kan kau berasal dari suku mana? Nggak Sekarang ku boleh. tanya, Nah, kau dari suku apa? enggak, gini loh. Tadi kan Kamu dari suku apa? Di luar bangsa Israel. Kamu ngajar Jadi, Alkitab, kamu orang apa sih? Pengajar Alkitab juga harus dari bangsa Israel. Kamu orang apa? Nah, sekarang kembali ke bangsa Israel. Kamu orang apa? Gimana sih? Oh, kamu mutar-mutar gimana sih? Tadi Nah, kamu kamu bilang, yang bilang Nabi harus dari Israel. Jack, sebentar Kenapa Nabi Jack. aja yang kau harus dari Israel? Kenapa bukan pendeta? Kenapa bukan Injil? Kenapa bukan guru? Sebentar, Itu kan Jack. sama itu, imam-imam dalam bangsa Israel Ya, dulu. silakan Bang Odison, silakan lu gak dengerin temenmu dulu nih. Bro Jack, nih aku mau kasih pertanyaan ke kamu. Yesus ngutus muridnya supaya nyebarin Injil ke seluruh bangsa, Bro Jack. Jadi bagi aku pribadi ya, nggak menutup kemungkinan seluruh bangsa itu juga bukan cuma dari Israel sih yang mewartakan Injil tentang dia. Bagaimana menurutmu, Bro Jack? Soalnya itu ada perintah dari Yesus loh, sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya. 12 rasul Yesus kan sudah meninggal semuanya. Kalau semua bangsa Israel, siapa yang nginjilin orang Pakistan? Siapa yang nginjilin orang India? Risagin. Menurut Ini orang kamu, goblok banget sih. apakah Petrus itu adalah nabi dan Yohanes murid-murid Yesus itu nabi? Rasul mereka, rasul kan? Makanya ditulisnya kisah para rasul. Rasul itu apa? Jadi kenapa kalau mereka kita sebut nabi boleh nggak? Ada tidak? Atau Nabi Petrus gitu? Ada nggak di Alkitab mereka dikatakan Nabi Petrus? Kalau aku di Katolik malah lebih Bisa tinggi, dia aja. santo. Orang-orang kudus. Bisa aja. Enggak gini, maksud saya yang saya tanya sama kamu, boleh nggak kita sebut Simon Petrus, Matius adalah Nabi Petrus, Nabi Matius? Kenapa nggak boleh? Kalau menurut si Luga ini, kan dia kan boleh dong Nabi dia mereka. Boleh-boleh aja, dia juga pengajar. Tapi kalau di kita dia santo. Santo itu yang Boleh-boleh aja. Cuma kan yang lebih terkenal dia kan sebagai rasul. Saya tanya dulu kamu. Boleh-boleh Sebentar dulu. aja. Sebentar lu, Ricikan. Sama nggak posisi Nabi dengan Rasul menurutmu? Sama nggak? kalau perutusan dia untuk mengajar ya berarti dia nabi juga. Beda. Karena dia mewartakan Enggak, Injil sama kan. nggak? Enggak, saya tanya dulu sama kamu. Rasul dan Nabi itu sama nggak? Oh itu kan dari tekstual, mesti tanya orang ahli bahasa sama Beda. nggak? Iyalah. Ya kamu aja nggak tahu Beda. fungsinya Nabi dan Rasul. Enggak, kamu harus tahu begini dulu loh. dong, apa Kalian fungsi bisa Rasul, nggak apa sih fungsi menjabarkan, mendefinisikan Nabi dengan Rasul itu apa? Biar jelas dulu. Iya, makanya. Jangan-jangan Makanya kalian saya nggak udah tahu jelasin gitu loh. tadi. Dengar Iya, dulu, Nabi itu Nora. apa? Oke. Enggak, Nabi jangan itu- dibilang dengar dulu Nora. Kau aja dulu yang dengarkan aku. Saya udah Sekarang jelasin pertanyaan tadi. saya. Satu aja, Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi adalah mereka. Makanya kita lihat dulu apa itu Nabi. Definisi apa itu Nabi imam, itu apa aja. itu Rasul. Gak usah Dengar imam. dulu, Nabi dengan Rasul. Nabi itu Nabi dengan berasal dari Rasul. bahasa Ya Ibrani. silakan. Itu sudah datang, yaitu Yesus Oh, Kristus. pantaslah. Tidak tahu kalian. Pantaslah bingung kalian di situ. Firman itu Bingung sudah nggak tahu. datang. Udah lu diam Jadi dulu. ngeri. Lu gak Jangan mute diam dulu dulu sebentar. sebentar. Noise dari lu gak. Jadi Mute kan dulu tugas sebentar, Rasul. Bang host. Jack, lu Tugas terlalu Rasul. panjang lebar, Jack. Ternyata lu tidak Makanya tidak. biar tahu Kau kau saya nggak perlu bedanya dengar. Kau Rasul udah dan gabrul. Nabi. Udah, kau jangan ajarkan. Rasul itu- Kalian, Rasul itu tolong dulu, host. memberitakan kabar Udah lu diam dulu, keselamatan. Jack. Makanya Udah dia- diam dulu lu. Kau dari tadi ini memberi keselamatan, ini tidak. Rasul tidak menerima lagi wahyu. Gigi kau kiper. Kau itu cari original Bible kau. Ada nggak pengucapan Rasul? Jangan kau di sini mendefinisi. Jelas kalian mengambil bahasa Arab itu. Nabi dengan Rasul itu beda. Rasul tentu Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Nah di sini yang kalian itu selalu salah.
Nabi kalian katakan itu adalah Nabi Musa betul, sedangkan Rasul adalah Petrus. Sejak kapan? Di dulu lah Bang Pos. Jangan samakan gitu. Jangan samakan kalau gitu. Jangan kalian ambil kata Nabi dengan Rasul, baru kalian jiplak ke Bible kalian. Kau artikan dulu bahasa Ibraninya Rasul dengan Nabi apa? Bahasa Yunaninya apa? Tahu lari-lari. Udah mute aja. Saya kasih tahu sedikit apa itu Nabi dengan Rasul ya. Nabi belum tentu Rasul, Rasul tuh sudah tentu Nabi. Nah Nabi itu menerima firman dari Tuhan, dari Allah, itu tidak wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Dia menerima sendiri untuk dirinya, kalau dia mau menyampaikan silakan, kalau tidak nggak apa-apa. Itu versimu gitu loh, itu keinginan. Tidak versi, memang. Nah, aku tanya sekarang sama kau. Kata Nabi, sedikit menengahi. sebentar dulu Bang Tony. Gitu loh. Sebentar dulu Bang Tony. Kata Nabi, oke, saya Nggak akan ikutin kau. selesai kalau gini, Mbak Bunda Nora. Nggak akan selesai, Bunda Nora. Karena Luka sendiri ketika dia pernyataan Nabi, orang Kita sendiri edukasi menolaknya. sama yang di Debatnya bawah Kristen. Bang Tony. Kita nggak perlu sama mereka karena mereka tidak tahu. Makanya saya tanya sama Jack, kalau gitu Nabi berasal dari bahasa apa? Coba kau ngomong. Kalau ya monggo. Iya, coba kau ngomong dulu Jack. Nabi berasal dari bahasa apa? Buka mute kau. Ya, Nabi berasal dari bahasa apa? Coba, Kan udah saya jelasin ingin dengar. tadi. Ah, Ngerti nggak? Nabi Apa? berasal dari bahasa apa? Enggak, Nabi berasal dari bahasa apa, itu aja. Ayo. Berasal apa Nabi dengan Rasul? Saya cuma minta 2 biji itu aja. Kata Nabi dengan Rasul berasal dari bahasa apa? Silakan dulu. Sebentar ya Bang Tony, izin dulu. Ya silakan, cepat. Saya tunggu. Jangan kau begini, jangan kau begitu. Saya nggak suka dengar khotbah. Saya tidak perlu dengar khotbah di sini. Ya, Nabi berasal dari bahasa ini Nur, artinya ini. Nah itu jelas. Berarti kau pinter. Silakan, cepat. Saya tunggu kau. Ayo cepat, Jack. Nabi berasal dari bahasa apa? Terangkan dulu, jabarkan Nabi itu apa? Dari bahasa apa? Itu yang saya perlu. Biar tahu kau Nabi, kata Nabi ini dari berasal mana. Cepat. Kalau dilanjutkan si Luga memang tidak akan nyambung karena si Luga sudah mengklaim dirinya Nabi. Padahal Nabi itu menerima firman. Dia firman dari mana saya juga nggak tahu. Silakan Jack. Nah, jadi Nabi itu disebut juga Nevi. Jadi dalam Ibrani Apa Nevi. Nabi disebut Nevi? Tunjukkan datanya ke open cam. Gini. Saya nggak open cam di sini. itu cari Google. Gini ya, Bang Jack aku kasih tahu ya. Di ya ayuhan nabi. Nah, itu berarti dari bahasa Arab. Terus ada lagi nih, ya Rasulullah, ada Rasulnya di situ, berarti dari kata bahasa Arab. Silakan, itu Terangkan bocorannya. bahasa Nabi dari bahasa Ibrani atau Yunani, silakan. Itu jangan Kan Nabi aku ya, udah dari jelasin. Nabi. Kata Nabi, naba'a, berasal dari kata naba'a. Tapi jelas naba'a itu Nabi. Nah, kau dari bahasa Nevi itu dari mana bisa jadi Nabi? Coba jadi Nevi gini, itu bisa jadi Nabi itu kata gimana? Coba. Kata Nabi dalam tradisi Kristen itu bahasa Ibrani. Dari ada kata Nafi. Nggak ada hubungannya ke Nabi, nggak ada hubungannya ke Nabi. Kau tunjukkan katanya, open cam kau. Kalau Open cam dalam kau. Nafi itu dari bahasa. Dasar dodol kau. Dengar dulu Sok-sok dari kali bahasa. kau di sini naik, saya pikir pinter kau. Diam dulu, Nabi kau. dengan Rasul saya pikir paham kau rupanya. Itu bahasa. Lanjut Bang Tony. Ya, kita dengarkan ya. Kita suruh selesaikan. Silakan diketengahin Bang Tony enggak dipimpin. Ibraninya, Ya, bahasa temannya. Ibraninya, bahasa Ibraninya Nevi, terus bahasa Arabnya Nabi gitu loh. Itu jadi kalau masalah bahasa itu nggak penting buat kami gitu loh. Artinya Nabi atau Nevi artinya penglihat. Jadi mereka ini mendapatkan firman dari Tuhan disampaikanlah kepada Jangan umat. biarkan dia tuh panjang lebar membodohi. Bang Luga. Kalau kata Nevi, kenapa nggak kau Silakan bikin si Nevi jangan ditanggapi Bang Nabi? Luga. Bang Luga silakan ditanggapi. Jangan si Luga dulu Bang Tony. Bang Tony, silakan Bang Tony. Ngapain si Luga? Berikan Ya, penjelasan. silakan Bang Tony. Lanjut Bang Tony. Ya, berikan pencerahan buat teman-temanmu Bang. Kalau Islam Kristen bahas Nabi, ya nanti lebih seru sebenarnya. Tapi tadi kan sudah dibuka Luga dengan
Jack, sama-sama Kristennya bahas Nabi. Kan saya tadi cuma ngikutin alur mereka, kan begitu. Kalau di Kristen kan nggak ada Nabi penutup, kan belum ada. Nabi terakhir kan belum ada, nggak ada kan. Makanya bisa jadi klaim Luga itu benar. Dan Yohanes monggo Pembaptis. dilanjutkan. Itu Yohanes lebih Pembaptis dan apa Nabi namanya terakhir. mewarnai. Nabi Ya, terakhir itu, Yohanes jadi Pembaptis. Nabi terakhir itu Ayatnya Yohanes di mana? Pembaptis. Datanya ada nggak? Apakah Luga setuju dengan tersebut? Karena Kisah Rasul 13 gini ya. Ya silakan Bang. Oh iya Luga, silakan lanjut. Itu dari stop Halo? Bro Tony. Luga silakan. Iya, karena kisah Rasul 13 ayat 1 itu masih ada nabi, masih banyak nabi di situ, ada Agabus, ada Saulus. Jadi bukan Yohanes Pembaptis nabi terakhir. Nabi Yohanes Pembaptis nabi terakhir itu cuma karangan gereja supaya mereka tidak mau kedatangan nabi, karena kalau kedatangan nabi kan takut dosanya ditegur. Makanya mereka kita tutuplah para nabi yuk biar kita aman gitu, kita berdosa di sini, bersundal dengan setan. Itunya tujuannya. Makanya Tuhan membangkitkan kegerakan baru yang disebut kegerakan karismatik, di mana ada mukjizat. Di gereja mereka ini kan nggak ada mukjizat, makanya nggak ada pewahyuan, nggak ada Roh Kudus, ya cuma gitu-gitu aja. Kebaktian pulang, nggak ada apa-apa. Tuhan nggak ada di gereja mereka ini, makanya mereka nggak ngerti tentang apa kedepannya. Kalau ada nabi kan ada nubuat. Besok akan terjadi gempa, kan hidup jadinya kan. Kalau mereka ini ditanya apa, besok akan terjadi apa Pak? Ya hanya Tuhan lah yang tahu, paling bilang gitu. Kalau ada nabi, besok tahun depan akan terjadi kebangunan rohani gitu. Kalau mereka ini ditanya besok akan terjadi apa, ya hanya Tuhan lah yang tahu, kita mana tahu, paling dibilang digituin. Ini Luga. Oke, kalau aku tes dulu kenabianmu, kira-kira dalam satu bulan ini Sebelum apa arah ke yang sana terjadi? Bang Jack. Bang Jack, sebelum arah ke Gini, sana. teman-teman. Sebentar Bang Gini Jack, loh. sebentar Bang Jack. Aku Karena narasi singkat kalau aja Bang orang Jack. Kalau dia mengaku dia nabi, oke, satu bulan ini kira-kira apa Bang yang Jack, terjadi Bang Luga? Sebentar Bang Jack, aku narasi singkat Bang Jack ya. Sebentar dulu. Bang Luga, dalam Yang satu pasti bulan mau ini makin coba. blow on. Bang Jack. Sebentar Bang Jack. Ini sebelum lari pengujian sebentar Bang Jack. Aku belum ngomong dari tadi Bang Jack. Bang Jack, kasih Enggak, dulu lah. sebentar Jangan takut dulu. lah Bang Jack. Aku Kita ini dulu sama si Luga ini, dia kan ngaku nabi. Oke Luga, apa Bang Jack, penglihatanmu itu udah bulan basi ini? Bang Jack. Itu basi hal kayak gitu basi. Makanya aku mau Kenapa baru belajar sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Kalau baru mau belajar sekarang, kau nggak pantas untuk ngomong di sini. Bang Jack, diam dulu Bang Jack. Kayak lu ngotot banget Bang Jack. Nggak bisa santai Bang Jack. Bang Jack santai dulu lah. Tuh. Ini enggak si Luga ini biar aku ada pegangan dia, nah biar aku percaya dia nabi. Santai, tar dulu Bang Jack. Aduh, susah banget di stopin Bang Jack. Yang diwaspadai Yesus tuh Mesias palsu, bukan nabi. Coba baca lagi kitabmu Bang Jack. Nabi itu bisa jadi tuh pengajar atau rasul-rasul kan masih ada. Murid-murid Yesus kan dibilang rasul-rasul itu. Yang diwaspadai Yesus tuh bukan nabi atau itunya. Mesias palsu. Dia ngaku nabi. Sebentar, saya mau tanya dia sama dia. Apa nubuatanmu? Pak Host, izin dong tolong dikasih judul di sini. Nabi Luga menurut Kristen atau Nabi menurut Kristen, gitu, biar paham semua. Kasih tahu dulu ke saya, Luga. Silakan. Bulan ini apa yang akan terjadi? Coba kasih tahu dulu saya Luga. Biar kami percaya di sini si Luga punya nubuatan. Apa nubuatanmu bulan ini akan terjadi begini di sini? Ya. Contoh. Bentar Luga, Bulan ini, jangan lu jawab Luga, stop dulu Luga. Jangan lu jawab masalah kayak gitu. Luga. Gini ya Bang Jack. Ujian kayak gitu, tahu nggak siapa yang biasa nguji Yesus di padang gurun Bang Jack? Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Nah sekarang apa bedanya kamu sama iblis? Lu ngetes Luga. Kalau engkau nabi, coba dong gitu-gitu. Apa bedanya sekarang aku tanya Bang Jack? Kan gini loh, si Luga ini kan dia ngaku. Jack iblis, Beda loh. Ini ya. kamu jangan Jangan ngerti langsung nggak kamu mencobai dicari. Tuhan Allahmu ya. Jangan gini Kasih loh. tuh Jack Bukan iblis. mencobai. Kan gini loh, Tuhan dengar dulu loh. Kamu jangan kamu mengerti nggak kamu Alkitab. Tuhan di sana dicobai oleh iblis. Si Luga ini kan dia mengaku Tuhan pernah nggak Yesus mengaku aku adalah Tuhan, akulah Allah. Ada nggak? Loh, Nggak kan ada. bukannya kamu Kristen kan kamu tahu ayat itu. Ada banyak. Akulah guru dan Tuhan kan Jack? Gimana sih Jack? Sekarang lu malah ragu Jack. Bang Jack ini gagal jadi Kristen. Nanti Luga hajar dia, nanti Luga. Aku padamu. Sebentar dulu. Gagal dia. Nah, gini.
Sebentar dulu, Richie. Iya, emang Ada nggak go kamu, on, Bang. ada nggak kamu lihat di perjanjian lama nabi-nabi ngaku-ngaku nabi? Ada nggak? Musa diangkat Allah loh. Musa diangkat jadi Allah loh. Perjanjian lama loh, Jack. Banyak. Lah, Harun Nabi loh. Musa Allah loh. enggak gini, kamu ngerti nggak pertanyaan Banyak. saya? Yang saya tanya sama kamu, ada nggak Musa mengaku aku ini adalah nabi, ngaku-ngaku kepada bangsa Israel? Nggak ada gitu. Tapi dia mengatakan kepada umat Israel, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan berfirman begini-begini. Gitu loh. Kalau si Luga ini kan dia ngaku-ngaku dia nabi. Gini loh. Disclaimer sedikit, Pak Jack biar nyambung sama Bang Luga. Pak Jack, gini loh. Tadi katanya kan, mana pernah Musa mengaku, gitu kan? Itu Yesus kan juga gak ngaku sebagai Tuhan, tapi ada Tuhan kan. Silakan lanjut. Enggak gini teman-teman, kalau si Luga ini, kalau dia mengaku-ngaku nabi, kalau ada orang Kristen contoh nih ya, ayo dulu Luga, contoh nih, dikasih dalam, ayo kita ngopi-ngopi, dikasih dia kopi, ada racun, kalau dia terkapar dia, si itu enggak ini loh, saya kalau dibawa dihukum karena si Luga ini ngaku nabi, saya taruh racun di kopi itu, ternyata dia terkapar. Itu kebohongan, artinya dia penipu. Ini yang berbahaya gitu loh. Kalau misalnya gini, Jack. Kalau misalnya Luga tetap hidup gimana, Jack? Lu menyembah Luga nggak, Jack? Loh, saya percaya. Tapi sekarang ayo, mau nggak saya kasih? Saya pernah digituin. Saya pernah digituin. Sebentar ya. Saya pernah digituin. Sebentar. Karena lagi makan. Sebentar, woi, dengar dulu, woi. Saya pernah lagi makan. Timnya Api membuat mie goreng saya pedasnya luar biasa. Dia rencana mungkin saya kepedasan karena cabenya berlimpah di. Nah, ketika makan itu biasanya nggak kenapa-napa. Makanya si Mata Ali percaya sama saya sekarang. Tanya si Mata Ali. Karena Mata Ali sama Julius bikin di goreng saya cabe. Cabe itu bukan racun. Iya sama aja, gue apa kok. Nah, kata siapa cabe sama dengan Iya, tapi racun. mereka udah aja membuat saya. Iya sama aja bro, buktinya gue nggak ngerasa apa-apa, sama aja. Kalau bikin racun aja sekalian itu salah lu. Cabenya jadi nggak pedes kali ya. Ini kayak Bang Jack ketakutan banget, Bang Jack. Bang yang nguji-nguji. Aku jadi keinget Yesus dicobai iblis di waktu di padang gurun, diuji Iya, Yesus. takut banget sama Nabi. Kawan banget dari setannya, sama Nabi aja takut. Takut banget. Kalau ada, kita kan nggak tahu, ada orang iseng-iseng nih, dimasukin racun ke kopi, dia aja si Luga ini, ternyata dia terkapar. Nggak bisa Ya ditutup. masukin aja, cok. Lu coba aja masukin. Misalnya lu kamu masukin gini racun aja, nih kan. Luga. Kita Kami ngopi. itu, Bang Jack, Kita biar kan kan ngopi, seharusnya kalau sama-sama bikin dong. racun. Bang Jack, bukan cuma Luga doang dong kamu uji, seharusnya sama-sama dong. Kamu kan Kristen, pengikut Yesus. Masa Yesus nggak bela kamu? Racun ke bentung lu. bukan begitu bro, aku kan nggak pernah. Ya Itu biar kan adil, Bang Jack. Gini bro, Bang Jack, kalau lu nguji Luga, sama-sama Kristen. Kamu ini muslim ya? Kamu ini muslim ya? Bang Jack, kalau lu sama-sama Kristen, nguji Luga, sama-sama pengikut Yesus. Richagin, kamu muslim apa Kristen? Saya tanya dulu kamu. Kamu muslim apa Kristen? Tanya Luga tuh. Enggak, Richagin, Kristen. kamu Kristen apa muslim? Kristen, Saya tanya ya. dulu kamu. Kristen? Kristen nggak dibilangin Kristen. Enggak. Enggak, biar dia ngomong. Biar kita uji dulu. Dia Kristen apa? Kenapa lu demen banget uji-uji orang? Udah Luga diuji, gua diuji. Kamu saya tanya dulu. Kamu Kristen atau Muslim? Saya tanya dulu sekarang. Buka dulu kan kamu. Lu demen banget uji-uji orang gini ya. Gua cuma singkat doang, gua tengahin. Kalau lu mau nguji Luga, Bang Jack. Richagin itu Katolik, Bang Jack. Bang Jack, Aku dia tanya Katolik. sama kamu. Kamu Richagin, kamu Muslim atau Kristen atau Katolik? Coba jawab dulu. Saya Ya, khawatir Katolik, dengan Katolik, yang Katolik. uji Yesus ini juga si Bang Jack. Jangan menyamar kau. Coba saya tanya dulu, kamu Katolik atau Protestan? Mau agama pun aku apa? Gini Jack. Santai-santai tuh kepleset dikit nggak apa-apa. Tegas. Mau apapun agamaku Jack, mau apapun agamaku, nggak penting. Yang penting sekarang gini. Aku Kristen loh. Sekarang kamu Kristen apa Muslim? Saya tanya dulu kamu sekarang. Katolik.
Katolik. Oke, bikin dulu pengakuan iman. Ayo. Ngapain Ayo, kamu bikin uji dulu aku? pengakuan iman Wah, Rasuli. kok nguji-nguji terus kayak nguji Yesus aja pada padang gurun. Jangan-jangan yang Kalau nguji Yesus kamu- padang gurun kau juga. Oh iya lu Jack, Enggak, jangan-jangan lu gini, juga gini Jack yang dulu. uji Yesus padang gurun Jack. Jadi di TikTok ini teman-teman, banyak contoh orang Muslim juga mengaku-ngaku Kristen, banyak orang Kristen juga ngaku-ngaku Muslim. Makanya saya tanya, bikin dulu pengakuan iman Rasuli. Jack, Kalau kau Katolik, tiga Sebutkan orang dulu jadi- salah satu, tunggu dulu, Odin. Sebutkan dulu salah satu nama yang Islam ngaku Kristen. Saya mau dengar siapa dia. Si Jack yang ngomong barusan Bunda Nora. Iya, Sebutkan siapa aja nama Jack. orang yang Jack, sebutkan Jack. sebutkan. Saya pengen tahu. Kalau saya kenal, saya akan tegur dia. Siapa orang Islam yang coba. ngaku Kristen? Ayo, siapa? Kalau Kristen yang mengaku Salah Islam ngomong aja. kan, salah ngomong Oke, kan. Rich again. Oke, kamu Kristen apa Enggak, Muslim? enggak, Rich again? enggak, Coba. enggak. Jawab dulu. Enggak. Enggak, tadi dia Banyak libatkan Katolik. Islam yang ngaku Kristen. Islam Siapa yang orang ngaku Islam yang masuk Kristen Kristen? banyak katanya. Sebutkan Jagen, salah enggak, satunya. enggak. Siapa? Enggak. Siapa Oke, salah siapa? satunya? Saya tanya dulu. Siapa? Rich again, Cek saya gimana tanya Bu? dulu. Jangan kau tanya, jangan kau tanya Odin. Juga enggak? Karena batal Jangan kau- imannya, Jagen batal. juga. Dalam Islam masalah banget itu, sudah batal keislamannya. Rich again. Kamu sekarang Dasar kau tukang Kamu Kristen fitnah apa- kau. Rich again. Enggak, si Rich again ini kita tanya dulu, dia Kristen apa Muslim? Coba buka dulu mic-mu. Ambil KTP-nya aja gimana? Pakai KTP aja. Enggak, buka dulu. Tadi bukannya gue udah jawab, Ayo, terus yang lain juga udah bantu jawab Jack. Oke. Kamu bikin dulu pengakuan Imam Rasuli. Coba, ayo. Ayo, Kan betul. kamu Itu cuma uji kayak aku, Bang begitu Bang Jeb, banyak orang juga hafal, Nah, banyak ini, orang kalau bisa, orang ini saya Islam pun tungguin. ada yang hafal Ini saya- Imam Rasuli sama Imam Ini Rasuli saya sama tunggu, Bapak kami itu banyak orang Islam. Ini menyamar ini menyamar. Oh, saya teman-teman. paham. Ini Oke, Bang menyamar Jack ini, ini kayak menyamar nggak ini. terima kalau Bang Nabi Rich Luga again, ini ada menyamar. pengikutnya Iya, gitu loh. jadi kalau dia orang Kristen, dia Luga nggak punya bakalan pengikut malu. ini Bang Jack nggak Kalau terima. kalau dia Kristen Gimana? nggak bakalan malu, dia melakukan pengakuan Imam Rasuli, nggak bakalan malu. Jangan lari dari topik lah Jack. Tadi kan kamu nantangin Kristen lu nggak Jack. harus. Emangnya semua Kristen diwajibkan menghafal Imam Rasuli? Mungkin Orang gini. karismatik Gini, nggak Bang hafal Filipus. itu. Bang Orang Filipus, Katolik nggak hafal itu Imam Rasuli. Bang Filipus, Rich Filipus, mungkin gini. Kau ini. Enggak, Bang Jack si Rich ini again meragukan enggak. kekristenan Luga. Mungkin Bang Jack Bukan si Luga. meragukan kekristenan Ini si Luga. Rich Padahal, ini, si Rich. padahal Bang Luga ini mungkin satu-satunya yang ada di TikTok yang Bukan si pernah debat Luga, offline sama Ustadz Moginta. si Richard Iyalah. ini dia tadi mengaku Kristen Katolik. Aku tanya sama dia. Jack, Kalau dia Jack. mengaku Katolik, coba kamu Jack, pengakuan Imam Jack, Rasuli gini Jack. sekarang. Apapun Apa sih salahnya agamaku kamu? Jack, misalnya di dulu host nih. Apapun agamamu, di sini aku jadi penengah loh. Kamu nantangin Luga untuk masalah minum racun. Sekarang aku biar fair dong sama-sama pengikut Yesus. Yesus pasti bela dong kalau pengikutnya. Kamu pun juga ikutan minum. Bagaimana biar adil? Bukan si Luga. Saya tanya, kenapa kamu sini? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus. Pengakuan Imam. Apa susahnya gitu loh? Kamu coba bikin dulu gitu loh. Pengakuan Imam Rasuli itu cuma ada di gereja Calvinis, Katolik sama Anabaptis itu sama karismatik nggak hafal itu. Kalau kau Karismatik tahu. nggak ada pengakuan Imam Rasuli. Karismatik nggak ada Bang Jack. pengakuan Imam Rasuli. Saya dari karismatik tidak pernah ada pengakuan Imam Saya Rasuli. dari karismatik Kami tidak nggak. memakai kidung jemaat. Ini Ngawur kau. Jack, Ngawur kau Bang jangan Jack. kebodohan di sini. Kami mantan oten, Jack. Bodoh. Kami mantan Oten juga dan saya pendeta lagi lulusan Galit Iman Rasul karena saya bukan orang Calvinis. ternyata banyak di sini menyamar-nyamar ya, penyamar-penyamar semua di sini. Jack, Ayo, Siapa yang Jack. penyamar? Sekarang Siapa aku mau coba? nanya Jack, di mana Yesus mengajarkan suruh menghakimi Jack? Aku Saya mau nanya orang Jack. Islam, ya. Saya orang Islam dan saya juga sudah pernah berdialog dengan Luga, tapi saya akui kekristenannya. Kenapa? Aduh, Karena kau banyak yang nggak akhir-akhir tahu ini, kekristenanmu. Akhir-akhir ini banyak ngaku-ngaku. Kok Contoh, topiknya jadi kamu beralih agamamu pengujian? Di agama Jack, aja kamu. balikin ke topik tadi lah, Jack. Lu nantang Luga kan, Jack? Jack, ayolah, lu nantang Luga Jack. Nih saksinya banyak loh Jack. Untuk kecurigaan. Jadi kalau nggak hafal iman nggak rasul, ini bukan Kristen gitu. Untuk meredam suasana, kita kembalikan ke Bang Luga aja ya, biar dia bijak kok. Silakan. Jadi kalau nggak hafal iman rasul berarti bukan Kristen. Aduh, orang karismatik itu nggak ada satupun yang hafal iman rasuli kalau kau tahu. Iya, silakan Tapi Bang Luga. pendetanya sekalipun. Ustadz Filipus, Orang Katolik juga kita begitu. dengarkan aja dia dulu menyelesaikan masalahnya, Bang. Dia ngaku Katolik, teman-teman. Dia Silakan ngaku Bang Katolik. Jack. Jangan menghindar dong Jack, jangan menghindar. Lu tadi nantang Silakan Luga Bang Jack. Luga. Bang Jack di mute dulu.
Bang Luga silakan. Ternyata Bang Luga, pingsan kah? Bang Luga, pingsan kah? Iya, intinya kan gue udah bilang si Jack ini, iya, si Jack ini udah manusia sesat, gereja sesat. Kenapa harus ada gereja sesat? Karena neraka nanti siapa yang nempatin? Harus ada. Nah, jangan sampailah kita berada di gereja yang sesat. Gereja yang sesat adalah gereja yang menolak adanya nabi atau mengatakan Yohanes nabi terakhir. Nah, itulah gunanya ada neraka. Yang mau ngikutin gayanya mereka ini ya silakan ke neraka. Nah, jadi neraka ini juga memang lagi butuh anggota, lagi butuh member. Nah, kebetulan si Jack ini promotornya yang mau ikut si Jack ke neraka aja. Susah kali kalau diajarin. Udah itu aja sih.